Terbangun di malam hari, saat itu ku merasakan indahnya bahagiakan hatiku. Kau datang mengejutkanku. Oke teman Pro 2, Indra Julianta nemenin kalian semua di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Wih seru banget ya, tagline-nya berat banget. Beneran tiap hari nih jadinya nih. Tapi gak apa-apa, seru banget karena emang kita juga ngobrol-ngobrol lah sama orang-orang yang menyenangkan gitu ya. Kalau misalnya di podcast Pro 2 terutama kita bisa ngobrol sama siapa aja, termasuk sama pekerja seni, musisi gitu kan, musisi-musisi lokal, musisi-musisi panggung ke panggung gitu. Dan pagi hari ini lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan salah satu, bisa dibilang gue nyebutnya apa ya, pokoknya dia musisi yang nggak pernah kapok deh, pokoknya dia berkarya terus ya. Cita-citanya mau jadi Ahmad Dhani. Tapi lu udah ketemu ya sama Ahmad Dhani ya? Udah. Oke. Ibnu Mualim, selamat datang di RRI Bandar Lampung. Gila ya. Lu mulai kayaknya waktu itu lu ngeband duluan deh sebelum jadi solois, ya gak sih? Iya betul. Tahun berapa sih itu? Ngeband aktif itu awal kuliah itu 2007. 2007? Lu kuliah 2007? 2007. Ya ampun. 17. Harusnya lu jadi rektor sekarang. Enggak, umur 17 itu Bung Karno udah nyatuin Indonesia. Iya. Direngas deng kita masih gini aja kan. Oke, dari 2007 ya. 2007. Ngeband waktu itu. Band lo apa sih? Terkenal band lo waktu itu. Lo udah bikin single juga kalau nggak salah. Kalau yang kan ganti-ganti tuh dulu ada Hercules. Oh iya benar. Itu jagoan festival tuh ya nggak sih? Bukan itu. Oh bukan ya? Itu yang festivalan Rockaholic namanya. Rockaholic. Itu yang juara-juara terus ya? Kalau Rockaholic ini panggungnya itu festival rock gitu. Nah kalau Hercules yang berkarya, yang pop. Oke. Gitu jadi. Nah setelah festival rock udah mulai selesai, yang Hercules ini ganti nama. Itu festivalan juga tapi orangnya sama? Enggak, sama-sama. Tapi festivalan juga, cuman festival yang berkarya gitu, yang bikin lagu sendiri. Ya industri banget lah ya. Industri gitu. Emang kan dulu kan festival itu memang ajang yang sangat sangat ditunggu-tunggu sama anak band. Karena cuman itu aja peluangnya. Bener. Oke. Terus habis itu ngeband. Bikin album nggak? Dulu bikin album. Lu kan dulu punya studio ya kalau nggak salah ya? Bukan, ya studio basis gua. Oh, lu penjaga studio deh. Gua penjaga. Iya betul. Lu kok ketawa? Iya bener deh. Pantes loh. Gua dulu penjaga studio dan krunya Erwin. Gue tuh dulu ngangkatin. Iya. Erwin tuh yang punya studio itu ya? Iya Erwin. Gue dulu yang ngangkatin alat mereka. Karena emang gue kosnya di studio gitu, jadi ikutan lah gitu kira-kira. Ini sebenarnya udah jadi cerita sedih yang bagus nih kalau lo jadi musisi sukses ya. Kalau diceritain kan dari yang dari ngangkatin ngekos kabel di ya? studio. Kos di studio suruh bikinin kopi. Oke. Berarti kurang ininya aja nih, happy endingnya dulu. Oke, terus ngeband. Sampai akhirnya lu jadi solois ya? Sekarang solo ya? Udah berapa single yang lu bikin? Kalau yang udah saya keluar itu baru 3. Mulai dari solois tuh start tahun berapa? 2 tahun yang lalu lah. Oh baru ya? Baru. Tapi band udah nggak sama sekali? Nggak, gue udah nggak ngeband lagi. Nggak ngeband lagi. Karena band itu waktu itu vakum 2000 berapa ya, lupa gue, 17-an lah. 2017. Bukan karena Covid ya berarti vakumnya? Bukan. Memang udah yang lain udah pada sibuk, kayak Erwin kan udah nikah, kerja ke sono. Keyboardis gue kerja juga udah pindah ke sana gitu. Jadi lu aja nih.
Jadi tinggal gue yang nggak pernah keluar dari band. Atau justru lo yang sebenarnya mau dikeluarin gitu tapi lo nggak pindah-pindah. Ya mungkin mereka mau ngeluarin gue ya, Iya. tapi gue kayaknya kok di sini aja katanya. Nggak ada alasan Nggak. nih gitu kan. Oke, jadi lu baru 2 tahun yang lalu mutusin untuk solo karir. Iya. Gitu. Tapi maksud gue kenapa gitu? Ketika orang kan ada yang kayaknya di musiknya bukan jalur gua nih gitu kan. Tapi lu kenapa masih ngeyel gitu berusaha untuk nih gue bisa nih di sini nih. Jadi ya waktu itu kebetulan waktu itu ada temen yang bikin channel YouTube tentang musik cover gitu. Itu temannya abang gua namanya Bang Boni. Oke. Di jalur 2 Korpri itu. Ya. Gua agak lupa. Gua tahu. Pak RT-nya Pak Rahmat ya kalau nggak salah ya. Lu cerita tuh kayak kita sih paling ngerti aja sama lingkungan rumahnya. Oke, terus Habis itu gua main sono iseng-isengan karena temen kan. Dipaksa nyanyi itu, nih nyanyi cover katanya. Nyanyi apa, gue nggak bisa nyanyi waktu itu gitu. Akhirnya dipaksa terus lah pokoknya. Akhirnya gue mau. Akhirnya gue nyanyi lagu Dewa 19 itu yang lagu satu ya. Tag lah itu 2 kali tag langsung selesai. Gue juga kaget tuh bisa. Tapi boleh lo nyanyiin itu sama Ahmad Dhani? Boleh dong. Oh, gue kira. Ahmad Dhani kan orang bakery asli. Gue kira lo di band juga ya kan. Oke, terus? Oke, terus abis itu respon netizen ini bagus. Oh, lo upload di YouTube? Upload di YouTube sama Bang Boni tadinya. Di YouTube mereka. Tapi waktu itu ada program mereka namanya disendiri-sendiriin gitu. Jadi pakai nama gua sampai sekarang nih. Ibni Mualim itu. Nah, okay. Lo emang gak mau ganti nama panggung apa gimana ya? Enggak lah, itu kayaknya udah bagus banget tuh. Gua bingung mau gantinya. Oke. Kayaknya menurut gua Ahmad Dhani aja sudah. Gitu ya. Oh ya, gua beda-beda aja sih. Kalau abang gua Wawan Sudarwan jadi Rico Gomez. Gue gak mau bahas tapi akhirnya gue terpaksa harus bahas nih. Emang kan banyak yang kayak gitu. Jadi emang saudara ada Rico Gomez. Iya ya. Kalau siapanya? Kandung adeknya dong. Adeknya. Iya. MC dan presenter dangdut itu kan? Iya. Oh, lu adeknya. Gua adeknya kandung. Kenapa nggak pakai Ibni Gomez? Udah dia pakai. Ya kan biar sekalian. Gue pakai nama asli aja lah. Oke. Karena memang banyak yang tahu Ibni aja kan. Berarti lu emang saudara nama Selena? Selena Gomez. Iya, enggak ya. Enggak ada ya. Wawan. Keturunan Spanyol gitu enggak ada ya? Tapi kenapa dia tuh gak Wawan Gomez aja ya? Oh, adanya Rico Gomez. Terkenal kakak lu Iya. emang. Kenapa lu nggak dompleng dia aja? Enggak lah, kita harus mandiri dong. Oh gitu ya. Oke, Dulu iya sering. Dia udah bosan kan. Dari SMA gua dompleng dia ini kan. Dia total loh kalau ngapa-ngapain ya. Iya, kalo total MC banget. kalau apa gitu ya. Udah enggak, pokoknya udah enggak bisa ngomong gua kalau dia. Tapi emang maksud gua darah entertainment di keluarga lu tuh kenceng banget gitu ya. Kalau denger iya. musik langsung goyang gitu semua. Iya. Emang iya, dari bapak ibu tuh emang begitu. Ibu dulu suka nari di panggung gitu, zaman dulu banget. Seniman berarti ya. Bokap gua suka nyanyi gitu, nyanyi di pinggir rumah gitu-gitu. Pinggir rumah. Enggak, zaman Kalau dulu mau kan, di pinggir pantai gua masih bisa ngebayangin ya. jadi suka Kalau nyanyi pinggir rumah tuh gimana? pinggir rumah di teras itu kan, gua kan orang Jawa ya, jadi suka apa itu namanya? Itu tuh kan udah mepet sama rumah tetangga kalau pinggir rumah. Gua taunya itu waktu itu. Ya. Dan gue juga nggak ngerti kok gue jadi Penyanyi juga gitu. bukan penyanyi ya, seneng aja. Oh, Kalau pelakunya ibu gua, yang pelaku panggungnya ibu. Gue juga sampai sekarang bingung aja. Jadi kok gue bisa jadi musisi, gue juga bingung. Tadinya nggak ada arah ke sini kan, nggak ada niat juga mau jadi musisi dulunya. Karena abang gue ngekosin gue ke studio, akhirnya gue ikut mereka. Oh, Ikut lo emang kebiasaan. dikosin di studio gitu ya? Lu katanya dulu tinggal di Secret juga. Secret UKM. Siapa ya? Gue lupa ya. Pernah gak lu Kalau tidur sering langsung. Nah. sama anak Mapala itu? Mapala. Aduh. Karena kan lu kan juga salah satu jebolan pengurus radio kampus ya. Iya, betul. Radio kampus komunitas gitu kan. Oke. Terus habis itu lu ngeband, jadi soloist, bikin 3 single gitu ya. Maksud gua
apa sih yang mau lo kejar gitu sebagai seorang musisi? Ya pertama ya kalau gue ngejar karya gue biar bisa didengar oleh seluruh khalayak masyarakat. Emang lo masih Indonesia. pengen gitu? Jadi gue mau jadi musisi profesional gitu. Kalau pengen sih pengen, tapi gini mas. Tapi lo tahu budget untuk jadi musisi profesional gede gitu? Kalau zaman sekarang kan udah nggak harus kayak gitu kan, udah lebih dipermudah kan. Jadi sebenarnya musik bikin lagu itu hobi sebenarnya. Jadi udah nggak jadi beban buat gua. Oke. Mau terkenal atau enggak, ya Bonus aja. bonus, give Tapi aja ya. berkarya tuh. Berkarya wajib, Oke. karena gua udah mulai paham siapa gua gitu kira-kira. Gua buat apa gitu, perannya apa, udah mulai ke situ. Lu udah nemuin tuh. Udah nemuin. Diri lo gitu. Diriku. Ide. Menjadi rahmatan lil alamin. Ini kok kayak tadi ya? Misalnya lu ngerasa gua adalah penyelamat dunia Tapi gitu. nggak taunya salah nggak. Jadi di dalam gue nemuin diri gue itu, jadi gue juga masih bingung salah apa enggak nih. Masih ragu lo ya. Gak ragu sih. Gue tebak-tebak kayaknya ini deh gitu. Oke, Karena oke. semuanya dimudahin. Tapi lu maksudnya apa emang cuma di musik? Atau lu punya kerjaan-kerjaan lain? Gue kalau kerjaan biasa itu gue desainer. Lu desainer? Desainer. Baju? Fashion designer apa graphic designer nih? Graphic designer. Oh, lu graphic designer. Gue bikin logo perusahaan. Terus template. Template promosi gitu. Itu kerjaan utamanya. Hobinya musik. Nah gitu kira-kira. Sama Canva bagusan mana desain lo? Ya gua kreator Canva. Oh, lu kreator Canva. Oh, lu ngedesainnya di Canva ya? Iya. Jadi desain-desain yang lu buat itu gua yang buat. Oh, Gitu. oh lu masukin di Canva gitu. Iya. Jadi gua kayak kreatornya. kreator ya. Kalau gue pakai desain lu dapet duit gitu ya? Iya dapat royalti. Wih keren. Lu emang seniman banget ya. Enggak juga. Lu kenapa nggak? Kebetulan aja sih itu Iya, Jay. iya. Oke, terus lu bikin 3 lagu single 3 ya? lagu. Apa yang mau lu sampein dari lagu-lagu lu tuh biasanya temanya apa? Cinta, keluarga, Cinta. negara, Eh, krisis Suriah atau apa? lagu cinta sih. Lu bisa lebih mundur nggak ngomongnya? Lama-lama lu Ini bukan kondensor ya? dia lama-lama lu keluar tembok sama. Aduh, lu musisi yang pro dong, yang proper gitu. Ya Nah, kayak gini mau kayak mana? Udah dari sananya. katanya lu tinggal di studio, masa lu nggak ngerti apa lagu-lagu lu? Yang pertama itu kan ingin bersamamu, itu galau-galau gitu. Oh nih kita masuk nih ke lagu-lagu lo ya. Yang pertama ingin bersamamu. Ingin bersamamu itu pas zaman kuliah. Zaman-zaman Lo lagi masih- pengen sama siapa waktu itu? Ya. Ini gak bisa cerita tapi gue. Sama anak satu UKM juga malah. Enggak kalau UKM. Oh, enggak ya? Enggak, kayaknya udah diambil temen UKM. Jadi gue ikhlasin aja. Oh ini ya, apa sih namanya? Apa sih ya? Maksud gua apa sih? Ayo dulu lupain. Ya maksudnya Pinter lu banget. sikut-sikutannya juga kenceng ya kalau di UKM lo itu ya. Oh, bukan di UKM yang jelas di kampus lah. Di kampus. Dengar-dengar inisial UKM tuh Rakanila apa ya? Ini banyak nih isunya nih sama Rakanila nih. Rakanila. Iya, banyak sama orang-orang Rakanila nih. Gitu. Itu radio kampus paling terhits ya di Lampung. Top ya. lah itu mah. The best. Ya. Semuanya ada di situ. Unik Oke. semua pokoknya. Ingin bersamamu. Ingin bersama. Single pertama. Single pertama. Tahun berapa dibuatnya? Dibuat tahun 2008. Lama banget ya. Tapi baru direkam? Kalau direkam ya udah dari dulu, kan band itu. Oh, itu. Dulu band rilisnya pakai single itu. Heeh. Terus karena memang lagu itu udah dikenal orang banyak, terutama yang di sini ya di Lampung. Jadi gua coba pakai karya itu dulu. Lu retake lagi? Gua retake lagi. Sesuai dengan komposisi yang gua mau. Karena gua solo, jadi gua balut pakai komposisi solo gitu. Jadi beda warna musik lah. Itu lu produksi sendiri? Produksi sendiri. Sendiri? Iya sendiri. Gila. Oh ada musik Apa ada produsernya gitu-gitu nggak? Enggak. Jadi yang kompos ya gua, cuman gua dibantuin temen sama temen, namanya Dery Wijaksana itu. Jadi Ih, dia gue tahu tuh yang itu ya, KTG ya. KTG. Dia
bantuin ngeproduksi musiknya. Jadi gue percaya tuh sama dia tuh. Iya, Gitu. keren emang dia kalau produksi musik. Dia yang bantuin gue gitu. Padahal rumahan doang gitu ya. Rumahan. Oke. Terus habis itu single kedua lo? Single kedua gue Tirai Hati. Tirai Hati. Bahagia. Gua lupa nih. Udah lu bisa serius gak sih? Gue udah mau muji gitu kan, lo ternyata ganti judul. Bahagia apa Tirai Hati jadinya? Bukan bahagia, Mahabbah Cinta. Aduh, makin jauh. Gua lupa. Mahabbah Cinta. Mahabbah Cinta. Itu bahasa apa itu? Ya cinta dalam cinta artinya. Gokil. Bahasa Arab ya? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Arab mana nih? Arab Nangdi. Mahabbah Cinta. Ini lagu religi? Bukan. Religi itu kan di Indonesia ini identik sama bulan puasa kan? Iya, bener. Bener gak sih Mbak Ima? Bener. Kan? Identik sama bulan puasa, gua pakai peci, ya kan gua harus pakai jubah. Sebenarnya semua lagu menurut gua religi, walaupun apapun itu, karena tergantung balutannya aja. Gitu. Ahmad Dhani itu lagunya religi semua. Dewa 19 itu lagunya, tapi liriknya beda. Dia bisa diterima sama masyarakat banyak. Kalau yang segmen religi khusus kan kayak Ungu yang khusus bikin album buat religi gitu. Noah pun religi itu sebenarnya. Oh gitu? Iya. Iya sih. Ariel tuh gue Lirik-liriknya. percaya dia orang yang religius banget sih. Satu lagu ya. Kayaknya yang ada tadi itu religi itu. Iya. Oke. Tapi dia gambar religi itu nggak kayak pada umumnya gitu. Mungkin tafsir orang kali ya. Iya, Sebenarnya kan tafsir orang. kayak lagu cintanya sama siapa nih, ya kan? Kalau Ahmad Dhani mungkin cintanya sama Tuhan gitu. Iya ya Kayak kayak gitu kan privat. Beda-beda sebenarnya. ya. Iya privat sih sebenarnya. Ya udah, jadi kita balik lagi nih. Mahabbah Cinta nih apa? Cinta, mencintai cinta apa sih? Cinta dalam cinta. Cinta dalam Jadi cinta. dalam cinta itu ada dalam telur ada telur. Oh, dalam cinta. Lu dengerin aja deh lagunya, nanti lu tahu liriknya. Kayaknya gue relate deh. Oh ini berarti kalau ditanya sama orang gue bisa jawab nih. Apa yang gue rasain gitu ya. Iya. Mahabbah Cinta. Ada cinta dalam cinta gitu. Berarti ada dua dong. Gimana sih? Ya gue juga susah jelasinnya Be nih Be. Iya. Jadi di lagu itu Liriknya tentang poligami. jadi refnya ya nih ya, itu menangis tertawa terluka bahagia. Bersama cintamu aku bahagia. Nah gitu kira-kira. Oke. Jadi sedih bahagia hanya tentang rasa. Nah gitu kira-kira. Jadi sedih sama bahagia itu sama aja sebenarnya. Sama aja, ya. Tapi itu hanya rasa aja gitu. Iya sih. Sama coklat, strawberry. Itu juga rasa tuh ya. Lebih ya kayak gitu dah. Nah yang Mahabbah Cinta. Mahabbah Cinta. Dan ini hanya apa? Hanya video lirik aja kalau ini. Oke, udah lo upload di YouTube. Udah. Terus yang ketiga, Yang ketiga Tirai Hati. Tirai Hati. Tirai Hati. Ini tentang apa nih? Ini tentang cinta juga. Tentang cinta tapi proses perjalanan spiritual. Nah, kira-kira gitu. Gokil. Iya. Agak beda ya. Nggak apa-apa. Biasanya emang. Maksudnya spiritual itu proses perjalanan kehidupan. Ya kan makin lama kan orang kan biasanya proses berkaryanya tuh karena apa yang dia rasain kan. Iya betul. Fase lo dulu di 2008 kan 2008 masih galau-galaunya. menye-menye ya kan. Lu culun banget lo kan. Makanya judulnya Ingin Bersamamu. SMS nggak dibalas lu nangis kan waktu itu. Gak gitu Iya Be. kan? Mau berantem sama temen lo gara-gara rebutan itu ya. Akhirnya gua ngalah ya kan. Mahabbah Cinta, naik Cinta, lagi gitu. Tirai kan. Hati. Sekarang Tirai Hati. Oke. Nanti nextnya lagi ada Mata Hati judulnya. Oh. Single lo selanjutnya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya gue boleh nanya nih. Lu di Lampung ya kan? Maksudnya lu ke Jakarta gitu gak sih? Atau lu ngerasa bahwa gue kalau mau jadi musisi harus di kota gede, harus di Jakarta gitu? Atau cukup di sini aja? Gue punya pemahaman bahwa kalau emang mau totalitas musik itu ya memang tempatnya di Jakarta. Tempatnya di Jakarta karena di sana semua fasilitas ada. Pusat industrinya. Pusat industri musiknya di sana. Jadi kita kalau ngomongin
nggak harus ke Jakarta ya bullshit juga kan. Karena memang semua pusat di sana kan. Nah, gue kemarin sebenarnya ada kesempatan ditawarin tuh sama band-band besar sono. Salah satunya Zigas, nawarin gue tuh suruh jadi vokalisnya. Lu? Iya. Widih, sahabat jadi cinta itu. Gara-garanya gue cover lagu mereka. Gitu. Jadi karakternya kena di mereka. Nawarinnya lewat Via media sosial, Instagram. Instagram. Habis itu lanjut ke WhatsApp. Terus akhirnya? Ya akhirnya karena memang waktu itu pas mereka nawarin tuh bokap gua dipanggil sama yang punya. Yang punya bukannya nyokap lo, bukan ya? Kan. Nah, terus kondisi nyokap gua masih sakit gitu-gitu. Jadi nggak bisa ya pada saat itu. Gak bisa. Nah, terus habis itu bisa nanti nggak gitu ya keputusannya gitu ya. Tapi sebenarnya gue juga berat sebenarnya ninggalin itu kan. Karena sebenarnya juga dalam hati pengen. Nyesel nggak? Kalau nyesel ya enggak lah. Oke. Berat hati aja. Berat hati karena peluangnya gede kan. Cuma satu sisi gue nggak bisa ke sana. Tapi itu nggak dibajak kan? Nggak dibajak kan? Maksudnya? Ya akun Zigasnya nggak dibajak DM lo gitu. Enggak. Beneran ya? Beneran. Oke, terus? Beneran. Ya akhirnya gue jalan aja terus gitu. Jadi ya gue minta maaf sama mereka karena belum bisa ke sono kan. Ya ke sana juga paling kalau pas ada event-event gitu. Oke. Berarti lu nongkrongnya sama musisi dong kalau udah ke Jakarta ya? Iya. Wih, siap. Sama tukang parkir. Ya semuanya gue tongkrongin. Oke. Terus habis itu lu di sini aja nih berarti memutuskan. Di sini aja, stay di sini karena menurut gue sekarang banyak media yang memfasilitasi gue untuk berkarya. Jadi lebih mudah sekarang. Betul. Nggak harus, tapi tetap kita harus kolaborasi ya, tetap harus bekerja sama. Networknya tuh kita pegang lah istilahnya. Iya, dengan mereka yang benar-benar udah profesional di situ. Jadi kalau gua sendirian juga semua, lu bayangin aja gua sendirian. Manajemen sendiri, ngupload sendiri apa sih, capek. Bener. Jadi, ya kan banyak juga sih kayak apa musisi-musisi daerah gitu ya. Tapi ya mereka stay di daerahnya. Stay di daerah. Kayak Jogja contohnya. Nah itu kan kayak ada band nggak terlalu terkenal namanya Salon Seven tuh kan. Nggak terlalu terkenal itu memang. Itu band apa sih? Ada juga SID ya kan. Itu mereka kan tinggalnya di daerah daerah mereka kan. Ya maksudnya si Duta tuh di Jogja, dia nggak di Jakarta. Iya, di Jakarta. Tadinya Jakarta, balik. Karena udah gede balik. Iya, oh, lo harus gede dulu berarti. Iya, memang harus ke sana dulu baru balik memang. Gitu ya. Ritmenya begitu. Polanya begitu. Polanya begitu. Kayak Andika kan. Andika tuh di Jakarta apa di Lampung sih? Lampung. Udah bangun rumah di sini ya. Kalau kayak Kangen Band mah udah legend juga sih itu. Iyalah. Dia mah udah balik kampung juga udah laku aja tetap. Iya. Udah. Dia mah maksud gua iya duit nyari mereka kan, mau di mana juga. Oke, ini kalau menurut lo musisi Lampung kayak gimana potensinya? Musisi Lampung keren-keren. Banyak karakternya. Terus lagunya bagus-bagus. Ya terbukti kan memang banyak kan yang dari Lampung kan. Banget. Terus ini yang baru-baru juga keren-keren. Batas Senja. Oh iya. Terus ada Dirdiari itu si siapa? Eswaru. Lozi. Iya, Lozi. Nah, itu satu label sama gue tuh. Ya. Batas Senja satu label, Lozi satu label, gue juga di situ. Label lo apa? Sintesa ya? Sintesa Bro. Oke. Mas Adeir ya? Mas Adeir. Bang Ade. Bang Ade. Dia di Jakarta, malah dia yang di Jakarta ya. Oke. Nah, terus sekarang kan gue juga ngeliatnya kayak ya itu tadi gue salah satu orang yang seneng aja sih kalau misalnya musisi daerah tuh gak usah ke Jakarta gitu. Lo hidup dari daerah lo, tapi rezeki lu rezeki Jakarta. Iya kan? Gitu kan. Maunya gitu ya. Tapi sekarang bisa sih. Bisa ya. Kalau karena memang udah era apa sih tadi kamu ngomongnya apa, era digitalisasi ya. Iya betul. Nah, jadi era terbuka ini semuanya bisa tahu kan. Betul. Kan lu bisa di TikTok ya, terkenal di situ ya. Lo live sambil nyanyiin lagu lu. Terus kalau yang mau beli lagu lu di keranjang kuning. Yang mau bikin lagu silahkan gitu kan. Oke. Lu bisa nggak nyanyiin lagu yang baru dong? Bisa. Yang paling baru dong. Coba nyanyiin dong. Satu lagu. 1.000 lah. Oh ya udah simpen lagi gitar. Gitu. Ya maksud gua ini aja versi lightnya aja. Dari awal sampai rap gitu. Boleh. Ini yang Tirai Hati. Oke. Yang lu bilang tadi perjalanan spiritual ya?
perjalanan kehidupan lah, lebih Kehidupan. enaknya gitu. Kok nggak balas deh? Udah belum? Lu nggak lu stem ya dari rumah ya? Bisa nyetemnya nggak pas sekarang gak sih? Tapi kalau musisi yang lu suka ada siapa? Banyak. Banyak. Ya, tapi kalau yang di Yang paling- Indonesia khususnya cuman Dani aja gua. Dewa lah pokoknya. Ahmad Dhani ya. Sama Dani gua suka. Kenapa? Punya pendirian orangnya. Oke. Jujur, punya pendirian dan nggak banyak neko-neko dia. Maksudnya Masa sih nggak banyak neko-neko? ini ya, ininya maksud gua orang itu kalau ngomong tuh apa adanya gitu. Oke, iya, iya. Walaupun banyak kontroversialnya. Cuman kalau emang yang belum tahu dia ya dikira gitu dah gitu. Oke. Tapi lu udah satu circle ya gue lihat ya kemarin ya. Udah main aja. Ih, Gua ngeri. bala dewa. Oh iya. Gua iya. bala dewanya bukan ini. Oke, Bala dewanya aja. Udah bisa? Sudah. Ya udah coba. Ini dia teman Pro 2 kita sama-sama dengerin Tirai Hati dari Ibni Mualim. Terbangun di malam hari, saat itu ku merasakan indahnya bahagiakan hatiku. Kau datang mengejutkanku, membangunkan seluruh alam, bawah sadar yang tersembunyi, membuka jendela hati, menyinari jiwa yang mati. Tolong tetap buka tirai itu, agar aku bisa melihat semuanya. Gelap terang nyata ruang itu, dan ku merasakan semua keindahanmu, keindahanmu. Awal sampai rap doang kan? Iyalah. Kalau nambah ya Mbak, itu manajer gua. Udah paling males gue kalau udah ada manajer-manajeran. Oke. Nah, kira-kira lu mau bikin album nggak? Udah. Oh udah. Bikin album udah, cuman rilisnya single per single gitu. Single. Oke. Jadi nanti akan ada nih lagu-lagu Akan ada. selanjutnya. Oke, yang menjadi goals lu apa nih? Sebagai seorang musisi dan solois ya terutama ya. Kalau secara musisi ya gue pengen jalan-jalan seluruh Indonesia tuh, ngendalin lagu-lagu. Terus bisa menghibur masyarakat Indonesia dengan lagu-lagu kita tuh. Tur mau lu tur? Iya kan Tuh tur. nih kalau ngeliatin lu Be ya. Kayaknya nggak serius banget lu, Be. Ya enggak kan namanya musisi baru ya Ya kan? mau lah tur Be. Tur kan, tur kota, Oh iya. naik high S itu. Kayak gitu emang. Mau Be, mau lo. dong. Biasanya itu kan rockstar kan gitu dulu itu tuh. ya impian setiap musisi lah. Ya. Itu umum lah itu. Cuman kalau yang lebih dominannya lagi, gue tuh pengen berbagi cerita gitu dengan perjalanan kehidupan sama mereka gitu. Asik banget. Ya lebih kayak gitu deh pokoknya. Oke. Kalau enggak juga enggak apa-apa karena di sini gua hobi kan. Jadi syukur-syukur ada keajaiban gitu. Enggak juga gua enggak kecewa gitu, tetap berkarya sampai tua nanti tetap berkarya karena itu udah hobi. Oke. Nggak masalah ya. Enggak masalah. Oke. Nah kalau misalnya industri sekarang gitu, tadi kan kita juga sempat bahas, lu kan orang yang ngelewatin era ngeband, festival-festivalan, sampai sekarang nih yang kayak nggak ada festival apa-apa. sepi banget ya. Dan gak ada pertarungan sama sekali. Nah, tapi musisi ada aja yang baru ya kan. Ada aja yang baru. Bahkan kita sendiri orang Lampungnya nggak tahu kalau dia orang Lampung ya. Iya. Tapi lagunya booming gitu. Booming, ternyata tahu sono aja Jakarta aja. Nah kan. Kayak yang siapa yang gondrong itu? Iya. Siapa ya yang suka nyanyi lagu Siapa? Jawa itu? Lagu Jawa.
Siapa ya namanya? Ada, gue tahu penyanyi Pring Sewu. Pring Sewu. Iya. Iya kan? Iya itu penyanyi. Iya. Gua dulu nggak pernah Penyanyi ngeliat cover. ini siapa Pring Sewu. Bener. Kan Itu masih fansnya muda banget kan? Banyak banget fansnya. Lah iya. Gue udah pernah ketemu sama dia. Ya 11-12 sampai malu banget. Masa sih? Jawir gue. Ya, Siapa ya namanya ya, lupa gua. Itu dah pokoknya. Ya, itu juga keren sih. Secara ini ya, maksud gue perjalanan dia sebagai musisi ya. Iya. Oke. Terus habis itu harapan lo deh buat semua karya-karya lo. Ya harapannya bisa diterima sama kalayak masyarakat seluruh Indonesia. Mantap. Nah gitu kira-kira. Tanpa harus ke Jakarta ya. Tanpa harus ke Jakarta. Gue di Jakarta itu belum siap aja sama yang di sini. Jadi misal di sini udah siap gue tinggalin, ya gue misal. Lo mau ninggalin siapa emang? Ya kan nyokap gue masih ada sendirian, jadi nggak bisa lah gue tinggalin itu gitu. Oke. Tapi kalau ditawarin jadi vokalis band lagi mau nggak? Nggak tahu, nggak kayaknya. Gue pengen solo. Pengen solo. Siap. Solo Oke. aja. Kita tunggu berarti teman Pro 2 ya, karya-karyanya dari Ibni Mualim dan kejutan-kejutan yang akan terjadi karena dunia sekarang tuh bener-bener nggak bisa jelas. diprediksi kan? Iya nggak bisa diprediksi. Terus nggak ada formulanya juga lo mau Iya. sukses kayak gimana? Yang penting giat aja. Nah itu dia. Yang penting aktif terus. Berkarya terus. Tiada hari tanpa karya. Itu makanya tagline RRI podcast kita tuh itu. Itu Gara-gara ngelihat semangat lo bermusik. Makanya itu gue juga karena ngeliat tagline itu. Ketemu kita di sini. Ketemu kan? Iya, Lo tambah surip kan? Ya udah teman Pro 2 udah males nih makin lama. Nanti kita bakalan ngobrol lagi dan ditunggu karya-karya lo lainnya. Iya, Ibni ya. Sukses buat lo dan yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu-lagunya Ibni juga bisa di Pro 2 FM Bandar Lampung. Oke? Iya. Indra Julianta undur diri dari podcast RRI Bandar Lampung. Tiada hari tanpa karya.